Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajarannya tahfidz bukan tahsin ya. Jadi semuanya wajib menghafal. Yang belum dihafal silakan dihafal, yang sudah menghafal ditunggu setorannya. Kemudian yang masih mengalami kesulitan untuk menghafal, kalian ingat-ingat tips yang dulu mungkin pernah disampaikan oleh guru tahfidz kalian waktu tatap muka. Salah satunya bagaimana menghafal dengan cara diulang-ulang terus berkali-kali sampai betul-betul kita hafal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa mengulang ayat misalnya 3 kali langsung hafal ya 3 kali, yang tidak misalnya 5 kali atau 10 kali atau 20 kali atau mungkin 50 kali. Yang sedang menghafalkan Al-Qalam misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami wama yasturun. Wal qalami wama yasturun. Wal qalami wama yasturun. Diulang-ulang terus ya, sambil melihat mushaf tentunya kalau yang belum hafal. Jadi dengan melihat mushaf nanti mata kalian merekam, telinga kalian mendengar suara sendiri juga merekam, dan yang terutama adalah lisan kita berulang-ulang mengucapkan nanti akan hafal sendiri. Sebagaimana kita tidak sadar sering mendengar sebuah lagu, maka tanpa berniat menghafalkan tiba-tiba kita sudah hafal dengan sendirinya. Ayat Al-Quran juga sama ya. Jadi kalau sering kita melihat tulisannya, mendengar bacaannya, apalagi lisan kita mengulang-ulangnya, insya Allah nanti akan hafal. Bagi yang mau menghafal dengan ayatnya sambil disebutkan satu, Nun wal qalami wama yasturun, satu ya. Nanti kalau mau lanjut ke ayat berikutnya misalnya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dua gitu ya. Jadi disebutkan ayatnya. Nanti begitu kita misalnya ditanya Al-Qalam ayat satu apa, ya udah langsung keingetan Nun wal qalami wama yasturun. Bagi yang kesulitan untuk menghafal langsung satu ayat, kalian bisa mengawali dengan satu kata, dua kata ya. Misalnya Nun wal qalami wal qalami wal qalami wal qalami wal qalami, terus diulang-ulang sampai kalian hafal dengan wal qalami. Nanti ditambah dengan wama. Wal qalami wama wal qalami wama, terus sampai berkali-kali baru ditambah yasturun yasturun. Nanti baru digabung satu ayat wal qalami wama yasturun wal qalami wama yasturun, dan seterusnya. Nanti kalau sudah hafal satu ayat, kalian bisa lanjut ke ayat berikutnya ya. Kalau ada kemauan pasti sebenarnya bisa ya, apalagi musim belajar daring seperti ini. Kalian belajar hanya setengah hari, waktunya sangat banyak di rumah untuk menghafalkan. Misalnya kalian mampu menghafal satu hari satu ayat saja, berarti setiap kali pelajaran tahfidz kalian bisa setorkan 7 ayat ya. Jadi jangan ada alasan ketika disuruh setoran katanya belum menghafal ya. Sempatkan tiap hari misalnya menghafal satu ayat. Dan jangan lupa Imam Syafi'i ya, kalian sudah sering dengar ceritanya, kisahnya seorang yang ber IQ atau memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi bisa kehilangan hafalannya hanya karena sebuah maksiat yang tidak sengaja dilakukan ya. Suatu hari melihat aurat wanita yang tersingkap angin, kemudian tidak sengaja beliau melihatnya, tiba-tiba hafalannya berkurang. Nah, itu orang yang cerdas. Bagaimana dengan kita yang mungkin kecerdasannya biasa-biasa saja, kemudian maksiatnya yang luar biasa? Makanya untuk menjadi penghafal Al-Quran yang mudah, yang hebat, jadi harus menghindari maksiat sebisa mungkin ya. Maksiat dari apa saja. Mata kita jangan melihat yang tidak baik,
telinga kita jangan mendengar yang tidak baik, dan lisan kita juga jangan mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Karena Al-Quran ini kan kitab suci ya, kitab suci semestinya dihafalkan menggunakan lisan yang suci juga. Kalau lisan kita kotor, biasa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik ya, gibah, ngomongin keburukan orang, atau mungkin seusia kalian masih suka ledek-ledekan nama orang tua teman ya, kadang-kadang ledek-ledekan fisik, yang jangkung dibilang jerapah, yang pendek dibilang bogel, dan seterusnya, maka mulai dihindari kalau kalian pengen menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena apa? Setiap kata yang kotor dari lisan kita adalah keburukan, dan keburukan itu susah untuk menyatu dengan kebaikan ya. Lisan yang kotor akan susah menghafalkan ayat-ayat yang suci. Makanya jaga lisan kita, jaga semua indera kita, semua organ-organ tubuh kita, bagian-bagian dari tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat, sehingga kalau kita bercita-cita ingin menjadi hafidhul Al-Quran, hafidh Al-Quran, insya Allah akan mudah tercapai. Dan jangan lupa murojaah, mengulang-ulang hafalan yang sudah kalian hafalkan, tidak hanya di waktu-waktu yang luang, tetapi manfaatkan sholat kalian untuk murojaah juga. Jadi kalau hari ini misalnya kalian menghafal 5 ayat dari Al-Qalam, maka sebaiknya sholat kalian juga hari ini menggunakan Al-Qalam. Jadi jangan pakai surat favorit terus ya. Surat favorit kalian apa ya? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi yang serba kul itu boleh dibaca, tetapi ya jangan selalu, karena surat dalam Al-Quran itu kan banyak ya. Jangan sampai keutamaan dari surat-surat lain yang mestinya kita baca, kita tinggalkan hanya hobi membaca surat yang pendek-pendek saja. Jadi usahakan nanti kalau sudah mulai banyak hafalannya dipakai untuk sholat. Nanti salah satu hikmahnya juga sholat kita jadi tidak monoton, tidak membosankan. Banyak orang yang ketika mau melakukan sholat rasanya malas, bosan gitu-gitu aja gitu. Mungkin salah satunya karena tidak kreatif, monoton, suratnya tidak pernah ganti. Kalau bacaan yang lain kan nggak bisa diganti ya, Al-Fatihah nggak mungkin diganti dengan bacaan lain ya, bacaan tahiyat nggak mungkin. Tapi kalau surat kalian bisa variatif ya, sekarang Al-Ikhlas, besoknya Al-Kafirun, besoknya Ad-Duha, besoknya lagi An-Naba, besoknya lagi Al-Qalam, dan seterusnya. Kalau kalian dari kecil sampai sekarang sholat hanya menggunakan surat-surat tertentu, ya rasanya hambar. Ibarat kalian makan bertahun-tahun tapi lauknya ikan asin terus, atau teri terus, atau misalnya tempe terus, dan seterusnya. Rasanya hambar dan apa ya, kurang berbekas gitu. Jadi kalian harus semangat menghafal. Salah satu tujuannya adalah menambah kehusyukan kalian sholat, meningkatkan kualitas sholat kalian ya. Syukur-syukur surat-surat pendek yang sering kita baca, kita ganti dengan surat-surat yang lebih panjang. Nanti meningkatkan kualitas sholat kita lagi, salah satunya dengan sedikit demi sedikit mengerti apa yang kita baca. Jadi misalnya terpaksanya ya kita belum bisa menambah hafalan kita, kemudian sholat kita masih membaca Al-Ikhlas terus ya, paling tidak kemarin kita sholat hanya membaca Al-Ikhlas dengan cepat ya, pengen cepat-cepat selesai sholatnya ya, paling tidak diperbaiki dengan cara membacanya lebih pelan, tartil ya. Kalau sudah bisa tartil, besok lagi diperbaikinya dengan cara apa? Kalau belum bisa menambah hafalan, dengan mengingat-ingat isi kandungan ayat tersebut. Syukur-syukur memang sudah hafal dengan terjemahannya. Jadi begitu kita membaca, tidak lisannya membaca surat Al-Ikhlas tetapi pikirannya lari kemana-mana, pikirannya memikirkan PR ya, memikirkan kapan corona berakhir sehingga aku bisa sekolah, dapat ongkos dari orang tua, dan seterusnya. Tapi betul-betul fokus untuk melaksanakan ibadah sholat. Terus semangat menghafal Al-Quran ya.
manfaatnya pasti banyak sekali, sangat banyak ya. Kalian tidak akan temui orang yang hafal Al-Quran hidupnya belangsak, itu nggak ada ya. Insya Allah dijamin orang yang hidupnya bersama Al-Quran akan bahagia dunia sampai akhirat, insya Allah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.